Kondisi terkini Guru Supriyani disebut sangat ketakutan. Maklum karena ia harus melawan syarat kepentingan dalam kasusnya. Perjalanan kasus sang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara itu telah memasuki babak persidangan. Mulanya Supriyani menjalani sidang dakwaan di mana ia dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi berinisial R. Kemudian kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengajukan eksepsi yang berujung eksepsi itu ditolak hakim. Kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Unifah Rosyidi, sepanjang kasus ini bergulir Supriyani merasa sangat ketakutan. Jadi gini, Ibu Supriyani ini sekarang merasa ketakutan, bahkan tidak memegang HP, handphone, paparnya dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV. Unifah menjelaskan kasus Guru Supriyani ini sangat syarat kepentingan. Namun persisnya ia belum tahu. Sehingga kendati PGRI sudah berupaya memberi bantuan hukum, lawan hukum Supriyani sulit ditembus. Nah ini, banyak kepentingan yang sulit sekali kami tembus, ujarnya. Kami mengatakan, Ibu Supriyani sepenuhnya dengan kami, tapi ada rasa, bisa jadi itu trauma, bisa jadi ada hal-hal lain yang kita tidak bisa tembus, paparnya. Dalam siaran itu secara kebetulan Unifah meminta bantuan langsung kepada mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duaji. Unifah mengaku selama ini telah membantu Supriyani dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Pihak PGRI hanya meminta agar Supriyani dapat dibebaskan secara murni, lepas dari segala tuduhan. Unifah menjelaskan pihaknya sudah mengecek sekolah SDN 4 Baito saat hari kejadian pada tanggal 24 April tahun 2024 lalu itu. Berdasarkan saksi dari para guru dan para siswa, tidak ada penganiayaan seperti yang dituduhkan Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Terlebih kasus ini diduga dibuat-buat kendati sejatinya Guru Supriyani tak mengajar anak polisi berinisial R yang duduk di kelas 1A. Padahal Supriyani sendiri di sekolah tersebut hanya mengajar di kelas 1B. Oleh karena itu Unifah menilai Susno Duaji dianggap bisa membantu dan berbuat banyak dalam kasus Guru Supriyani. Oleh karena itu Pak Susno, bantu dong, kata Unifah kepada Jenderal Bintang 3 Polri tersebut. Karena begini dari pihak-pihak kementerian hingga kepolisian, kami terus berkoordinasi. Setiap malam kami sulit tidur, mendiskusikan bagaimana cara membebaskan Supriyani secara murni, terang Unifah. Sebagaimana diketahui, Guru Supriyani telah menjalani sidang dakwaan dan sidang eksepsi. Selanjutnya, sidang kasus guru honorer di Konawe Selatan itu akan memasuki sidang pemeriksaan dengan saksi ahli. Kabarnya Susno Duaji akan dihadirkan sebagai saksi ahli pidana atau penyidikan. Hal ini bertujuan untuk mengurai proses penyidikan kasus Supriyani yang dinilai sejak awal cacat hukum. Adalah Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris yang diduga sosok yang memeras Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, permintaan sebesar itu dalihnya sebagai uang damai. Namun belakangan Ibtu Muhammad Idris enggan menanggapi tudingan tersebut. Ia mengaku tak ingin punya masalah. Pernyataannya ini pun penuh sirat. Saya tak mau bermasalah, cetus Idris kepada awak media. Di sisi lain Andre menjelaskan kronologi adanya dugaan permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah kepada Supriyani. Mulanya kala Supriyani diminta untuk datang ke Polsek Baito untuk dimintai keterangan. Memang benar di sana dia dimintai keterangan oleh penyidik. Namun katanya Supriyani dipaksa mengaku. Sebab saat diperiksa, Ibtu Idris, pelapor Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, ada di lokasi. Permintaan uang damai senilai 50 juta rupiah memang tak secara langsung. Tetapi melalui mediasi yang ditengahi oleh seorang kepala desa bernama Rokiman. Rokiman mengaku jika dirinya dihubungi oleh seorang kanit Reskrim Polsek Baito. Sang kanit diduga yang meminta uang 50 juta rupiah hingga menjadi 2 juta rupiah yang diberikan kepada Kapolsek Baito. Andre mengaku punya bukti rekaman dan akan dijadikan alat bukti di persidangan.
Pak Kanit Reskrim nggak usah mengelak lagi ya, kami sudah ada rekamannya di sini, kelakar Andre. Uang damai yang dinarasikan kuat dugaan hanya untuk memperhalus bahasa saja. Kapolsek menjanjikan penghentian kasus, tapi sayangnya Supriyani tak punya uang sebesar itu. Kalau penjelasannya Kanit itu 50 juta rupiah untuk Kapolsek, untuk menghentikan kasusnya, paparnya. Andre menambahkan, Supriyani disebut akhirnya hanya bisa memberi 2 juta rupiah. Katanya, kondisi Supriyani sudah pasrah, tak sanggup lagi diminta-minta uang terus sebesar 50 juta rupiah. Tapi yang diberikan cuma 2 juta rupiah, cetusnya. Rupanya tak terhenti di situ. Andre menyebut jika kejaksaan pun diduga terindikasi turut memeras Supriyani. Lagi-lagi permintaan secara tak langsung, melainkan melalui pernyataan seseorang yang mengaku dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Tak tanggung-tanggung, pihak kejaksaan diduga mengajukan permintaan uang kepada Supriyani sebesar 15 juta rupiah. Inilah sosok ex anak buah Camat Sudarsono, yang disorot karena sempat membuat pengacara guru Supriyani terkejut. Mantan anak buah Sudarsono itu adalah Herman Malenggo, Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan Baito. Ia tiba-tiba muncul dan memberikan keterangan berbeda soal insiden pecah kaca Mobdin Camat Baito yang saat itu masih dijabat oleh Sudarsono. Herman Malengga mengaku, insiden pecah kaca itu terjadi di rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik rumah jabatan Camat Baito, 2810. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar bunyi keras. Menurut Herman, ada warga yang menunjuk ke arah OTK, ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Pernyataan Herman ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra. Ia menyebut pecahnya kaca karena burung dan katakan tak ada suara tembakan. Keputusan Bupati Konawe Selatan, Konsel, menarik Sudarsono dari jabatan Camat Baito imbas dari kasus Guru Supriyani masih jadi sorotan. Salah satu yang menyoroti tajam adalah anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Rieke menegaskan bahwa Bupati tak bisa mencopot camat yang merupakan ASN begitu saja, karena pencopotan itu harus dapatkan izin dari Mendagri karena mendekati pilkada. Rieke lantas membacakan ancaman sanksi pidana bagi Bupati Konawe sebagaimana yang telah diatur UU. Menurut Rieke, ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Pelanggaran tersebut yakni, pemecatan tanpa izin Menteri Dalam Negeri, aspek kewenangan hingga aspek prosedural. Sebelumnya, Bupati mencopot camat karena, ia menilai Camat Baito tak mampu menyelesaikan permasalahan kasus 2 warganya dan soal teror yang dialami Sudarsono.